Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi membahas mapel PAI kelas 12 SMA MA SMK sederajat tentang bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Adapun pembahasannya meliputi 1. Ayat Al-Quran dan hadis tentang demokrasi. 2. Demokrasi dan syura dalam Islam. 3. Keterkaitan antara demokrasi dengan sikap tidak memaksakan kehendak. Pembahasannya meliputi 1. Ayat Al-Quran dan hadis tentang demokrasi. Ayat Al-Quran dalam demokrasi. Dalam Quran Surah Al-Imran ayat 159, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. Beberapa hukum tajwid dalam Quran Surah Al-Imran ayat 159, diantaranya Fabima Mattabi'i. Alasannya adalah fathah diikuti alif, rahmatim min, idgham bigunnah, karena tanwin diikuti huruf mim. Linta ikhfa, nun sukun diikuti huruf ta. Fadzan ghaliza, izhar, tanwin diikuti huruf goin. Law faddu ikhfa, nun sukun diikuti huruf fa. Min haulik, izhar, karena nun sukun diikuti huruf ha. Anhum wastaghfir, hukum bacaannya izhar syafawi, karena mim sukun diikuti huruf wawu. Fil amr, izhar qamariyah, karena alif lam sukun diikuti huruf hamzah. Adallah, lam tafhim, karena lafaz jalalah datang setelah fathah. Al-mutawakkilin, mat aril lisukun, karena mat tabi'i diikuti huruf hidup lalu dibaca waqaf. Adapun arti perkata dalam Quran Surah Al-Imran ayat 159 yakni Fabima rahmatin, artinya karena kasih sayang atau rahmat. Minallah, dari Allah. Linta, kamu bersikap lemah lembut. Lahum, kepada mereka. Fadhon, kasar dalam perkataan. Ghalidhul qalbi, keras hati. Law faddu, artinya niscaya mereka bubar atau menjauh. Min haulik, dari hadapanmu atau sekelilingmu. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Wastaghfir, dan mintakanlah ampunan. Lahum, untuk mereka. Wasyawirhum, dan bermusyawarahlah dengan mereka. Fil amr, dalam segala urusan. Fa'idha, maka apabila azamta, kamu bertekad bulat. Fatawakkal, bertawakallah. Yuhibbu, mencintai. Al-mutawakkilin, orang-orang yang bertawakal. Berikutnya, tafsir Quran Surah Al-Imran ayat 159. Ketika perang Uhud, sebagian kaum muslimin ada yang melanggar perintah.
ketika pasukan panah meninggalkan posisinya yang menyebabkan kaum muslimin menderita kekalahan. Akan tetapi, Rasulullah SAW tetap bersikap lembut dan tidak marah terhadap para pelanggar. Seandainya beliau keras, tentunya mereka akan membenci Rasulullah SAW. Bahkan dalam pergaulan sehari-hari pun, Rasulullah SAW senantiasa memberikan maaf terhadap orang yang berbuat salah, serta memohonkan ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan mereka. Terdapat 3 sifat dan sikap yang untuk dilaksanakan sebelum bermusyawarah, yaitu 1. Lemah lembut, 2. Tidak kasar, dan 3. Tidak berhati keras. Meskipun ayat tersebut konteksnya dalam perang Uhud, akan tetapi nilai sifat-sifat tersebut harus dimiliki oleh setiap muslim, terutama pada saat bermusyawarah. Adapun yang terdapat pada sebuah hadis yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, An Abi Hurairah qala ma ra'aitu ahadan aktsara masyuratan li ashabihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Tirmizi, yang artinya dari Abu Hurairah, ia berkata, aku tak pernah melihat seseorang yang lebih sering bermusyawarah dengan para sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis tersebut, dapat diketahui menurut pandangan para sahabat Rasulullah SAW adalah orang yang paling suka bermusyawarah. Dalam urusan penting, beliau selalu melibatkan para sahabat untuk meminta pendapatnya. Sikap Rasul tersebut menunjukkan kebesaran jiwa beliau dan kerendahan hatinya atau tawaddu. Meskipun Rasulullah SAW memiliki status sosial yang tinggi, namun beliau tidak pernah merasa diri paling benar dalam urusan kemanusiaan yang terkait dengan ijtihadi. Padahal, bisa saja beliau memaksakan pendapat beliau kepada para sahabat dan tentunya sahabat akan menurut. Akan tetapi, Rasulullah SAW adalah manusia yang agung, tawaddu, dan bijaksana. Dari ayat Al-Quran dan hadis tersebut, dapat kita pahami bahwa musyawarah adalah salah satu ciri orang yang beriman. Dan hal ini perlu diterapkan seorang muslim, terutama pada hal-hal yang perlu dimusyawarahkan. Jadi, pentingnya musyawarah dalam masyarakat. 1. Permasalahan yang sulit menjadi mudah setelah dipecahkan oleh orang-orang banyak. Terlebih lagi, yang membahas adalah orang yang ahli. 2. Akan terjadi kesalahpahaman dalam bertindak. 3. Menghindari prasangka yang negatif, terutama masalah yang ada hubungannya dengan orang banyak. 4. Melatih diri menerima saran dan kritik dari orang lain. 5. Berlatih menghargai pendapat orang lain. Pembahasan yang kedua, yakni demokrasi dan syura dalam Islam. Demokrasi terdiri dari 2 kata, yakni demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Demokrasi menurut istilah sebagai suatu konsep yang berkembang dalam kehidupan politik pemerintah, yang di dalamnya terdapat penolakan terhadap adanya kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu orang dan menghendaki peletakan kekuasaan tersebut di tangan orang banyak, baik secara langsung maupun secara perwakilan. 2. Dimaknai sebagai suatu konsep yang menghargai hak-hak dan kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Secara historis, istilah demokrasi memang berasal dari Barat. Namun, jika melihat sisi makna kandungan nilai-nilai yang ingin diperjuangkan oleh demokrasi itu sendiri, sebenarnya merupakan gejala dan cita-cita manusia secara universal. Adapun syura menurut bahasa, dalam Kamus Mu'ajam Maqais Al-Wujo', syura memiliki 2 pengertian. 1. Menampakkan dan memaparkan sesuatu. 2. Mengambil sesuatu. Adapun menurut istilah,
Ulama terdahulu sudah memberikan definisi tentang syura, yaitu diantaranya 1. Al-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufrad fi Gharibil Quran mendefinisikan syura sebagai proses mengemukakan pendapat dengan saling mengoreksi antara peserta syura. 2. Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam kitab Ahkam Al-Quran berkumpul untuk meminta pendapat dalam suatu permasalahan yang peserta syura'nya saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki. 3. Fakar fikih kontemporer dalam Asy-Syura fi Zilli Nizami Al-Hukmul Islam, proses menelusuri pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi yang mendekati kebenaran. 3. Pembahasan terakhir, keterkaitan antara demokrasi dengan sikap tidak memaksakan kehendak. Dalam pandangan para ulama atau sendikawan muslim tentang demokrasi ini terbagi menjadi dua pandangan. 1. Menolak sepenuhnya. 2. Menerima dengan syarat tertentu. Salah satu contoh pandangan para ulama yakni Abul A'la Al-Maududi. Beliau secara tegas menolak demokrasi karena menurutnya Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal, karena demokrasi modern merupakan suatu yang bersifat syirik, sedangkan Islam menganut paham teokrasi atau berdasarkan hukum Tuhan. Sekian kami dari kelompok 1, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.